Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kaila Faria Devara, NIM B 102-10195, Prodi Manajemen kelas Manajemen D. Di sini saya akan membuat video tugas Pancasila, proyek warga negara, yaitu mewawancarai ayah saya dengan produk yang saya pilih, yaitu podcast, dengan berbagai pertanyaan yang sudah saya buat sesuai dengan topik yang saya pilih, yaitu menurunnya secara drastis pendapatan pedagang kaki lima akibat COVID-19. Baiklah, kita mulai dengan pertanyaan ke-1. Apakah yang Anda ketahui tentang dampaknya COVID-19 ini terhadap ekonomi? Waktu COVID itu masuk di Indonesia, itu kita sama-sama nggak tahu itu penyakitnya seperti apa. Yang kita tahu bahwa COVID itu penularannya begitu cepat dan dampaknya kepada manusia begitu berbahaya. Sehingga memang pada saat itu pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk beraktivitas dari rumah. Nah, ketika beraktivitas dari rumah, tentunya ini berdampak kepada para pedagang, ya, terutama pedagang-pedagang kecil, ya juga pedagang kaki lima, karena memang masyarakat yang biasanya ya konsumtif, ya, membeli jajanan, membeli makanan dan lain sebagainya, itu bisa bertemu dengan orang, tetapi dengan himbauannya pemerintah ini aktivitasnya di rumah aja gitu ya, artinya tidak ada aktivitas keluar rumah yang yang menyebabkan terjadinya transaksi antara orang dengan orang. Itu kira-kira yang menyebabkan pendapatan yang pelaku ekonomi yang kecil ini dampaknya seperti itu. Baiknya, terus menurut Anda tuh apakah benar kebijakan pemerintah menghimbau masyarakat untuk beraktivitas di rumah saja di masa pandemi COVID-19 ini? Bagaimana nasib para pedagang kaki lima dan pedagang lainnya tidak mendapatkan penghasilan apapun? Sebetulnya udah tepat pemerintah itu menghimbau masyarakat itu untuk beraktivitas dari rumah. Maksud dari pemerintah itu biar tidak ada percepatan, ya, tidak ada percepatan proses penularan. Karena memang sumber daya manusianya pemerintah itu terbatas, sarana prasarana kesehatannya juga terbatas. Bagaimana kalau seandainya semua orang itu tertular penyakit itulah, siapa yang akan mengobati, siapa yang nanti akan artinya yang menangani, ya, ketika semua orang itu terdampak atau tertular penyakit itu. Jadi saat itu memang diperlukan langkah-langkah untuk menghimbau masyarakat untuk aktivitas di rumah. Lah, bagaimana dampaknya kepada para pedagang? Ya, memang pemerintah sudah banyak mengeluarkan stimulus atau mungkin juga bantuan-bantuan kepada pelaku ekonomi yang rendah, seperti bantuan tunai atau mungkin bantuan sembako kepada para pelaku ekonomi yang menengah ke atas. Ada stimulus-stimulus seperti mungkin pengurangan pajak gitu ya. Nah, itu kira-kira yang dilakukan pemerintah seperti itu. Selanjutnya, menurut Anda apa yang seharusnya pemerintah lakukan agar para pedagang atau para pekerja lainnya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari walaupun tidak mendapatkan penghasilan? Yang sudah disampaikan tadi, memang pemerintah itu sudah memberikan bantuan, ya, sudah memberikan bantuan kepada para pedagang, ya, kemudian orang-orang yang kecil, ya, dalam bentuk sembako atau bantuan tunai, ya. Itu langkah yang pertama. Kemudian setelah memang diketahui bahwa COVID-19 ini bisa diperlambat, ya, diperlambat penularannya melalui protokol kesehatan, ya, dengan menggunakan masker, menjaga jarak dan lain sebagainya. Tentunya lambat laun ini juga akhirnya bisa masyarakat tidak melulu beraktivitas dari rumah, tetapi ketika memerlukan sesuatu yang betul-betul penting, ya, itu bisa melakukan transaksi secara langsung. Itu yang dilakukan. Menurut Anda, apakah kebijakan adanya PPKM ini terus dilanjuti
atau ada tetap ada persyaratan ketat agar masyarakat bisa beraktivitas dan dapat berjualan kembali? Sampai dengan ditemukannya nanti obat penawar untuk penyakit COVID-19 atau virus COVID-19 ini, mungkin itu tetap dilaksanakan gitu ya, PPKM ini ya. Jadi masyarakat bebas beraktivitas, tetapi tetap wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat gitu ya. Jadi biar tidak membludak lagi ya istilahnya ya penyakit COVID-19 ini begitu. Ya, yang terakhir, apa harapan Anda ke depannya terhadap pandemi COVID-19 ini, terutama dengan aktivitas masyarakat? Ya, yang pertama tentunya kita berharap kita bisa hidup normal seperti yang dulu gitu ya. Kemudian obatnya nanti bisa ketemu. Toh kalaupun belum saatnya obatnya ketemu, kita tetap bisa beraktivitas, tetapi tetap menjaga protokol kesehatan yang ketat. Ya, emang ini diperlukan kesadaran bersama. Jadi tidak hanya orang per orang gitu, tetapi semua masyarakat kita itu berbudaya dengan melaksanakan protokol kesehatan 5M. Mungkin itu. Baik, itu tadi jawaban ayah saya terhadap pertanyaan yang saya buat. Sebelumnya terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menjawab berbagai pertanyaan singkat ini, dan semoga video ini memberikan penjelasan secara rinci dan jelas kepada khalayak umum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.